sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ferry Boy Chandra Siaran, salah satu dosen jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Bidang yang saya tekuni adalah epidemiologi. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu dalam memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yakni pernyataan dari dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun 2024-2025, yakni mata kuliah Etika Hukum Kesehatan. Mata kuliah Etika Hukum Kesehatan merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester genap di Prodi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah ini sendiri memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Etika Hukum Kesehatan banyak membahas tentang etika umum bermasyarakat dan etika sebagai tenaga kesehatan, serta sistematika hukum kesehatan di Indonesia dan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, dan perkembangannya serta aplikasinya di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, serta etika umum dan hukum kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep etika secara umum dan etika kesehatan masyarakat. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan etika profesi tenaga kesehatan dan legalitas tenaga kesehatan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan aspek hukum secara umum dan hukum kesehatan. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum dan petugas pelayanan kesehatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan hukum asuransi dan korupsi di Indonesia. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan selama 16 pertemuan pada mata kuliah Etika Hukum Kesehatan meliputi pada pertemuan pertama, yakni pendahuluan dan kontrak perkuliahan yang akan membahas tentang perkenalan mata kuliah Etika Hukum Kesehatan, serta menyepakati kontrak perkuliahan yang akan diterapkan selama proses pembelajaran nantinya. Kemudian materi kedua adalah pengertian hukum kesehatan dan pengembangan hukum kesehatan. Materi ketiga adalah latar belakang etika, etiket, moral, norma, dan nilai. Materi keempat adalah pengertian dan prinsip etika kesehatan masyarakat. Materi kelima adalah pengertian tanggung jawab profesi dan jenis tanggung jawab. Kemudian materi keenam adalah pengertian tanggung gugat dan jenis tanggung gugat. Materi ketujuh adalah pengertian legalitas malpraktek dalam kesehatan, pencegahan dalam menghadapi tuntutan malpraktek, dan upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan. Kemudian dilakukan evaluasi pembelajaran melalui pelaksanaan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan materi ke-9 yaitu pengertian hukum kesehatan dan undang-undang yang berlaku pada pelayanan kesehatan. Kemudian materi ke-10 adalah hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien dan hubungan antara petugas kesehatan dengan profesi kesehatan yang lain. Kemudian materi ke-11 adalah pengertian dan isi kode etik kesehatan. Kemudian materi ke-12 adalah aspek etika dan hukum terkait manajemen pelayanan kesehatan. Kemudian materi ke-13 adalah undang-undang yang berlaku dan pengaplikasiannya pada pelayanan kesehatan. Materi ke-14 adalah hukum asuransi kesehatan di Indonesia. Materi ke-15 adalah anti korupsi pelayanan kesehatan, dan pertemuan ke-16 dilakukan evaluasi melalui ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya gunakan selama perkuliahan bersumber dari buku ajar, buku referensi, dan jurnal-jurnal terpublikasi. Beberapa buku referensi yang saya gunakan adalah Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, ditulis oleh Muhammad Sadi tahun 2017. Kemudian buku Etika dan Hukum Kesehatan ditulis oleh Hendrik tahun 2011. Kemudian buku Etika Hukum Kesehatan ditulis oleh Yusuf Hanafia tahun 2012, dan juga Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Saya juga memberi materi pendukung berupa referensi jurnal terkait dengan etika hukum kesehatan, yaitu publikasi terbaru yang mendukung proses pembelajaran agar mahasiswa lebih mendapatkan ilmu yang terbaru dari hasil kajian-kajian riset yang terkait dengan mata kuliah etika hukum kesehatan.
tentunya yang bersumber dari jurnal bereputasi, baik jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan yaitu metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery sendiri adalah cara saya bagaimana menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa melalui media-media tambahan seperti paparan melalui PowerPoint serta beberapa video-video pendukung agar mahasiswa lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan. Selanjutnya interaction, yaitu bentuk interaksi antara saya dan mahasiswa dalam bentuk pernyataan diskusi dari berbagai materi yang telah disampaikan, sehingga harapannya proses perkuliahan yang berlangsung terjadi secara dua arah dan tidak monoton yang hanya bersumber pada dosen saja. Selanjutnya assessment merupakan proses pengumpulan informasi dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan melalui kuis, tugas, pelaksanaan ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah Etika Hukum Kesehatan yakni meliputi kuis sebesar 10%, tugas sebesar 15%, UTS 30%, dan UAS 35%, sehingga total persentase sejumlah 100% untuk mata kuliah Etika Hukum Kesehatan. Berikut adalah cuplikan video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Etika Hukum Kesehatan pada pertemuan keempat, tepatnya pada pertemuan tentang materi pengertian dan prinsip etika kesehatan masyarakat. Mari sama-sama kita lihat cuplikan video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana tidur malamnya? Nyenyak. Ada mimpi indah? Ada. Mimpi sedih? Ada. Saya harap kalaupun mimpinya indah maupun sedih, di pagi ini tetap harus semangat, harus tetap tahu motivasinya tinggi untuk belajar. Nah, kalau tidak ada motivasi untuk belajar hari ini, ya nanti ke depannya akan terus seperti ini. Oke, kita hari ini akan masuk ke pertemuan keempat. Di alangkah baiknya sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, kita awali dengan doa. Saya akan pimpin doa hari ini. Dan silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk lagi ke topik inti perkuliahan kita hari ini, saya akan absensi kalian terlebih dahulu. Semua hadir hari ini? Ada. Oke, coba kita absensi terlebih dahulu ya. Cinti Yulinda, Aja, Makira, Nanda, Malahayatin, Malahayatin saya bilangnya salah. Kemudian Mutia Ulfa, Sini, Pak. kemana dia? Oke. Isaul, Reza, Intan, Mida. Sudah semua ya, saya absen. Hari ini kita pertemuan keempat, itu nanti akan mirip seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu terkait etika kesehatan masyarakat. Ya, sebelum kita masuk ke sana, saya mau ulang review terkait pertemuan kita, pertemuan ketiga minggu lalu. Ada yang tahu apa topik minggu lalu? Pak. Jadi minggu lalu kita itu membahas tentang apa itu etika serta tujuannya, Pak. Nah, etika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan perbuatan manusia, Pak. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Etika ini juga bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk, serta hak dan kewajiban moral. Nah, tujuan dari etika ini
menanamkan perilaku yang baik, Pak. Karena perilaku yang baik ini bukan hanya penting untuk diri kita sendiri, namun juga penting untuk orang lain, masyarakat, bangsa, negara, dan yang paling penting itu untuk Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Ya. Baik. Terima kasih Feby. Oke, terima kasih Feby atas informasi terkait materi sebelumnya. Baik, kita di minggu ini akan mempelajari etika kesehatan masyarakat seperti yang saya bilang tadi, dan kurang lebih yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini ya, terkait pengertian etika kesehatan masyarakat itu sendiri, kemudian prinsip etikanya, kemudian perbedaan etika kesehatan masyarakat dan etika kedokteran. Ini sedikit berbeda ya, dokter dan masyarakat, mana dokter biasanya itu lebih individualis dan kesehatan masyarakat itu lebih whole, semua masyarakat harus diawasi. Kemudian permasalahan di dalam etika kesehatan masyarakat itu sendiri, dan tujuan yang pastinya memahami dari pengertian-pengertian yang ada di outline ini, dan pastinya untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul dalam dunia kesehatan masyarakat. Oke, kita masuk ke pengertian kesehatan masyarakat. Jadi di sini pengertian etika masyarakat merupakan suatu tatanan moral yang berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal maksud saya, dalam eksistensi mencegah perkembangan resiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sejahtera dan sehat. Ya, dalam hal ini masyarakat berperan penting ya. Jadi bukan hanya dia sebagai individu, tapi dia juga sebagai kelompok yang ada di lingkungan. Jadi ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat itu sendiri, karena dia bukan lagi sebagai individu saja menjaga kesehatannya saja, tapi dia juga bisa menjaga kelompok dan masyarakat. Kemudian ini prinsip-prinsip etika kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat harus membahas penyebab dasar penyakit dan persyaratan untuk kesehatan, yang dalam hal ini bertujuan untuk mencegah hasil kesehatan yang merugikan. Kemudian kesehatan masyarakat harus mencapai kesehatan masyarakat dengan cara menghormati hak-hak individu di dalam masyarakat, walaupun masyarakat namanya tetap menghormati individu, dan sebagai individu juga harus menghormati dia di dalam masyarakat. Jadi ada ketersalingan. Jadi nggak boleh, aku nggak mau bersih-bersih kamar kos lah, biar aja lah teman kosku yang lain yang bersihin. Ya kalau semua pikirannya seperti itu, satu tempat kos itu bisa nanti kena DBD, bisa kena penyakit yang lain, karena pola pikirnya hanya individu, tidak mementingkan orang lain. Lembaga kesehatan masyarakat dan karyawan mereka harus terlibat kerjasama dan berhubungan dengan cara yang membangun kepercayaan publik dan efektivitas lembaga. Ini beberapa prinsip kesehatan masyarakat yang bisa kita pelajari, ada 12 titik. Oke, kita tadi sudah belajar di prinsip-prinsip, kemudian ada filosofi moral dalam prinsip-prinsip etika kesehatan ini. Ada kurang lebih ada 8 filosofi moral yang ada di prinsip-prinsip etika kesehatan. Nanti di ujung materi ini pun juga nanti kita akan lihat video sosial eksperimen dari mahasiswa. Jadi saya minta kalian untuk memberi tanggapan seperti apa yang dilakukan si tenaga kesehatan terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan. Ya, ini ada yang pertama itu otonomi. Jadi di sini adalah hak otonomi pasien ya. Jadi di sini si pasien bisa berhak menentukan apa yang terbaik untuk dia. Nah, jadi dia mau menerima pengobatan, menerima tindakan medis, si pasien punya hak untuk menerima ataupun menolak. Itulah namanya otonomi ya. Kemudian ada beneficient atau berbuat baik. Di sini maknanya adalah bagaimana tenaga kesehatan itu
bisa memberikan pelayanan yang tidak merugikan bagi si pasien. Ini contohnya ya, si dokter memberikan obat gatal yang mempunyai efek lain, maka dokter harus mempertimbangkan secara cermat atas tindakan tersebut, karena agar si pasiennya tidak mengalami sakit yang berlebihan atau harusnya dia lebih baik. Ya, itu tadi beberapa filosofi. Nah, ini saya akan putarkan video kepada kalian. Kira-kira ini seperti apa nih si tenaga kesehatan kepada pasiennya? Dari video sedikit seperti apa ya, ada interaksi yang tidak baik. Mungkin bisa masih tanggapan terkait video ini? Ya, Peggy, boleh. Izin Pak, jadi dari video tadi Pak, dapat kita lihat itu ada tenaga kesehatan itu yang dia sesuai dengan prinsip filosofi moral bagian 8 yaitu kejujuran atau veracity Pak. Namun dia tidak menjaga omongannya itu Pak, terlalu jujur dan menyakiti hati pasien. Ya, itu dari terdapat konflik ya. Dia bilang tadi boleh si tenaga kesehatan itu jujur terhadap kesehatan si pasien, tapi tetap harus menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti, mungkin enak didengar. Tadi kalau si tenaga kesehatan tadi lebih kalem, lebih tenang penjelasannya, si pasien atau si ibu tadi bisa dapat memahami dengan jelas tanpa dia juga harus emosi. Jadi dua-duanya emosi itu. Oh, anakmu stunting, pasti langsung nggak mungkin lah stunting anakku. Ya aku kasih makan kok. Pasti orang nggak akan senang bilang kan stunting, kualitasnya jelek, ya. Jadi tetap harus memakai bahasa-bahasa yang lebih enak didengar, dipahami. Ya, tadi sudah kita dengarkan bersama video terkait topik kita hari ini, etika kesehatan masyarakat. Dan untuk mempertajam pembahasan kita, sini saya akan membagi kalian ke dalam, ya, ini ada 4 pertanyaan ke dalam 4 kelompok. Mungkin saya akan coba bagi dari sini hitung 1 sampai 4 dan seterusnya. Coba mulai itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 3 itu 4. Oke, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Oke. Bisa di masuk ke dalam kelompoknya. Ingat tadi kelompoknya kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, silakan di
Ya, udah semua dengan kelompoknya? Udah ya? Nah, masing-masing kelompok ya, di kelompok 1, kelompok 2. Oh, ini kelompok 3. Ini kelompok 2, 1 mana? Oh ya, 1, 2, 3, dan 4 ya, acak-acakan. Enggak berurutan tadi. Ya, jadi kelompok 1 ini pertanyaannya, kapan sebaiknya penyakit dilaporkan kepada pihak berwenang bidang kesehatan masyarakat? Kemudian di pertanyaan kedua, dapatkah pasien menolak untuk menjalani langkah-langkah rutin pencegahan bidang kesehatan? Kemudian pertanyaan ketiga, untuk kelompok 3, dapatkah dokter menolak untuk mengikuti mandat kesehatan publik yang dia tentang? Kemudian kapan pasien dapat dipaksa untuk mendapatkan perawatan medis yang berlawanan dengan keinginannya? Silakan berdiskusi sesaat, mungkin sekitar 5 menit. Kita tunggu, nanti baru kita bahas bersama-sama. Oke, saya rasa sudah cukup untuk diskusinya. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Saya persilakan kelompok 1, silakan berdiri. Siapa kelompok 1? Oh ini. Lupa karena enggak berubah. Ya, silakan. Ini diskusi bersama ya. Silakan sebutkan nama. Nama saya Nisa Sana dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaannya itu. Setiap negara memiliki undang-undang khusus yang mengidentifikasi penyakit tertentu dengan indikasi kesehatan masyarakat, seperti penyakit menular yang memerlukan pelaporan. Nah, selain ini, persyaratan hukum terletak pertanyaan kapan itu dibenarkan untuk berpotensi melanggar kerahasiaan untuk melindungi kesehatan publik. Nah, hal ini dibenarkan secara etis untuk mengungkapkan diagnosis kepada otoritas kesehatan publik jika risiko kepada publik memiliki fitur berikut. Di antaranya yaitu risiko tinggi dalam probabilitas, risiko serius dalam dampaknya, dan risiko berhubungan dengan individu atau kelompok dapat diidentifikasi. Nah, misalnya yaitu jika pekerja restoran yang menangani makanan menderita hepatitis akan meminta diagnosanya dirahasiakan. Nah, dokter tetap harus mengungkapkan diagnosis ini kepada balai POM atau dinas kesehatan karena risiko penularan kepada masyarakat ini yang tinggi dengan akibat yang cukup serius. Terima kasih. Ya, jadi kapan penyakit bisa dilaporkan pada pihak berwenang kalau penyakitnya itu serius dan bisa berbahaya kepada masyarakat luas? Oke, kita ke kelompok 4. Silakan berdiri dan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Lina Hamzah dari kelompok 4. Yang dimana setelah mendiskusikan pertanyaan dari kelompok 4, yaitu kapan pasien dapat dipaksa untuk mendapatkan perawatan medis yang berlawanan dengan keinginannya. Nah, teman-teman, hasil dari kelompok kami ialah ini adalah wilayah kontroversial dalam hukum, dan hukum diatur oleh negara. Pembenaran etis untuk pengobatan pasien yang berlawanan dengan kehendaknya didasarkan pada perbandingan antara risiko publik dan menghormati kebebasan pribadi pasien. Jika berisiko besar kepada publik, banyak negara yang mengizinkan untuk melakukan pengobatan paksa. Di sini sebagai contoh, pasien dengan TB paru aktif yang resisten terhadap beberapa obat antibitik menimbulkan risiko besar bagi masyarakat jika kondisinya tidak diobati. Hal ini timbul karena tingginya infektivitas TB paru aktif, padahal hanya sedikit risiko yang dapat timbul pada pasien yang mendapatkan obat oral sebagai terapi TB. Kondisi lain yang memerlukan pengobatan namun sedikit atau tidak menimbulkan ancaman bagi publik, seperti leukemia akut yang tidak diobati, tidak dapat dipaksa untuk melakukan pengobatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4. Nah, jadi kalau pertanyaan kelompok 2 tadi boleh menolak, tapi di pertanyaan keempat pasien bisa dipaksa kalau penyakitnya memang bukan hanya untuk dia sendiri saja, tapi bisa untuk ke orang lain, jadi penularannya lebih berbahaya. Oke.
Oke, terima kasih atas diskusinya kepada semua kelompok. Untuk lebih mempertajam materi kita hari ini, maka saya memberikan tugas kelompok. Ya, nanti pembagian kelompoknya sama seperti tadi saja. Ini akan dikerjakan masing-masing kelompok. Ya, masing-masing punya pandangan yang berbeda. Ini terkait COVID-19 ya, 2020 sampai 2022 kita alami. Jadi silakan dibuat makalah terkait ini dan bisa dikumpulkan di minggu depan. Dan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya seperti biasa ada kata-kata motivasi ya. Ini tutulan dari Pak B.J. Habibie, yang dimana ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan, maka tua juga akan bermalas-malasan, lalu tak terasa besok mati. Namun kalau kita banyak belajar dan banyak menganalisis, maka saat dia tua, dia menang. Jadi harus dari muda ini jangan hanya pulang kuliah, tidur, besok kuliah lagi. Cuma hanya seperti itu, jangan. Tetap harus melakukan hal-hal yang lebih produktif, karena nanti akan berguna untuk hari tua kita ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Ya, semoga apa yang kita pelajari, kita diskusikan di pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi dan orang banyak. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.